Halo, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-99 di dalam Desire of Ages nomor 266 hingga 268. So let's pray together sebelum kita melakukan pembacaan kita hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan Engkau saat ini kami ingin belajar tentang firman Engkau sertai kami, berikan kami kebijaksanaan surgawi untuk memahami pembacaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sebelum kita baca, pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dan menyucikan jiwa dari dosa. Orang yang datang pada Yesus itu penuh dengan kusta. Racun penyakit yang mematikan itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka supaya jangan menjamah orang kusta, karena seorang yang berani menjamah seseorang yang kena penyakit kusta menjadikan dirinya juga najis. Tetapi dengan meletakkan tangannya atas orang kusta itu, Yesus tidak mendapat apa-apa najis. Jamahannya memberikan kuasa yang memberi hidup. Penyakit kusta disembuhkan. Demikian pula dengan kusta dosa yang telah berakar dalam mematikan dan mustahil disucikan oleh kuasa manusia. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Yesaya 1 ayat 5 hingga 6. Tetapi Yesus yang datang dengan peri kemanusiaan itu tidak tercemar. Hadiratnya mempunyai kuasa menyembuhkan untuk orang berdosa. Siapa saja yang jatuh pada kakinya sambil berkata dengan penuh percaya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Akan mendengar jawabannya, "Aku mahu, jadilah engkau tahir." Matius 8 ayat 2 hingga 3. Di dalam beberapa peristiwa penyembuhan, Yesus tidak dengan segera memberikan berkat yang dicari. Tetapi di dalam peristiwa orang kusta ini, pada saat permohonan itu disampaikan, pada detik itu juga permohonannya dikabulkan. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabnya mungkin ditangguhkan atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Adalah kehendaknya untuk menyucikan kita daripada dosa, menjadikan kita anak-anaknya dan menyanggupkan kita menghidupkan suatu kehidupan yang suci. Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galatia 1 ayat 4. Maka inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga 15. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam menyembuhkan seorang yang berpenyakit lumpuh di Kapernaum, sekali lagi Kristus mengajarkan kebenaran yang sama, adalah untuk menyatakan kuasanya dalam mengampuni dosa-dosa, sehingga mujizat itu dilakukan. Dan penyembuhan akan orang yang berpenyakit lumpuh ini juga menjelaskan kebenaran indah yang lain. Hal ini penuh dengan pengharapan dan kekuatan, dan hubungannya dengan penipuan orang-orang Farisi juga mengandung suatu pelajaran berupa amaran. Sebagaimana orang kusta, maka orang lumpuh ini telah hilang segala pengharapannya untuk kesembuhan. Penyakitnya adalah akibat suatu kehidupan yang berdosa, dan penderitaannya diperhebat dengan rasa penyesalan. Telah lama ia memohon pada orang Farisi dan dokter-dokter dan menunggu kelepasan dari penderitaan fikiran dan penyakit tubuhnya. Tetapi hanya secara dingin mereka menyatakan bahwa ia tidak dapat lagi disembuhkan untuk meninggalkan dia dalam murka Allah. Orang Farisi menganggap bahwa segala kesukaran hidup itu adalah karena Allah tidak senang, dan itu sebabnya mereka menjauhkan diri dari orang yang berpenyakit dan yang berkekurangan. Tetapi sering orang yang merasa diri mereka itu tinggi dan suci adalah lebih bersalah daripada orang sakit yang mereka persalahkan itu. Orang lumpuh ini telah kecewa
dan merasa bahwa ia tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun. Lalu ia mendengar akan keajaiban pekerjaan Yesus. Ia mendengar orang berkata bahwa ada orang yang berdosa dan tidak berdaya sebagaimana dia juga telah disembuhkan. Hingga orang yang berpenyakit kusta pun telah sehat kembali. Dan sahabat-sahabatnya yang membawa berita ini menguatkan hatinya dengan mengatakan bahwa jika ia dibawa kepada Yesus, dia juga akan dapat disembuhkan. Tetapi harapannya jatuh bila teringat bagaimana penyakitnya telah menimpa kepadanya. Ia takut kalau tabib sejati itu tidak mau membiarkan dia dalam hadiratnya. Tetapi kerinduannya yang besar itu ialah bukannya kesembuhan tubuh sahaja, tetapi juga kelepasan dari beban dosa. Jika ia dapat melihat Yesus dan menerima jaminan keampunan serta mendapat kedamaian dengan surga, ia telah puas walaupun hidup atau mati. Dalam menurut akan kehendak Allah, tangisan orang yang akan mati ini adalah agar dia dapat datang dan menghampiri hadiratnya. Ia tidak mau membuang-buang waktu. Dagingnya makin menjadi busuk. Ia memohon pada sahabat-sahabatnya untuk membawa dia di atas tempat tidurnya kepada Yesus. Dan permohonannya itu mereka kabulkan dengan kerelaan hati. Tetapi oleh karena begitu padat orang banyak telah berkumpul di sekeliling rumah di mana juru selamat sedang berada, maka agak sulitlah bagi orang sakit ini bersama teman-temannya untuk mendapatkan dia atau mendengar suaranya. Yesus sedang mengajar di rumah Petrus. Menurut kebiasaan mereka, murid-muridnya duduk mengelilingi dia. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Orang-orang ini telah datang sebagai mata-mata untuk mencari tuduhan melawan Yesus. Selain dari hadirin yang terhormat, ini adalah pula orang-orang lain yang melawan Yesus. Saya ulang lagi. Orang-orang telah datang sebagai mata-mata untuk mencari tuduhan melawan Yesus. Selain dari hadirin yang terhormat ini, ada pula orang-orang lain yang hadiri itu dari berbagai-bagai bangsa yang rindu melihat dia, yang beribadah, yang hanya ingin mengetahui, dan termasuk orang-orang tidak percaya. Berbagai-bagai bangsa dan segala lapisan masyarakat diwakili. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan. Roh kehidupan ada di antara orang banyak, tetapi sehinggalah dapat menyembuhkan. Roh kehidupan ada di antara orang banyak, tetapi orang-orang saya salah lagi baca. Berbagai-bagai bangsa dan segala lapisan masyarakat diwakili. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan. Roh kehidupan ada di antara orang banyak, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak melihat akan kehadirannya. Mereka tidak merasa perlu dan kesembuhan itu bukanlah untuk mereka. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lukas 1 ayat 53. Berkali-kali pengusung orang lumpuh ini mencoba menembusi orang banyak itu, tetapi sia-sia belaka. Orang sakit ini melihat sekelilingnya dengan suatu perasaan kesengsaraan yang tidak terkatakan. Bila pertolongan yang sudah lama diharapkan telah dekat, bagaimana mungkin melenyapkan pengharapannya? Dengan perasaan sedih, ia mengusulkan pada orang-orang yang mengusungnya untuk mengelurkan dia dari atap rumah itu yang dapat datang tepat pada kaki Yesus. Pembicaraannya itu pun terhalanglah. Juru selamat memandang pada wajah yang penuh kesedihan serta pada mata yang memohon kasihan yang diarahkan kepadanya. Yesus mengerti mata yang memohon kasihan yang diarahkan kepadanya. Yesus mengerti maksudnya. Ia telah menarik pada dirinya roh yang bimbang dan ragu-ragu itu. Ketika orang lumpuh ini masih di rumah, Juru Selamat telah membawa keyakinan pada angan-angan hatinya bila ia bertobat dari segala dosanya dan percaya akan kuasa Yesus untuk menyembuhkan dia. Anugerah pemberi hidup. Juru Selamat mula-mula memberkati hatinya yang rindu itu. Yesus telah memperhati Kerlipan percaya pertama yang bertumbuh kepada iman bahwa dia adalah satu-satunya penolong bagi orang berdosa, dan melihat imannya bertumbuh oleh usahanya untuk datang menjumpainya. Kini dengan perkataan yang didengar sebagai alunan musik pada telinganya, Juru Selamat berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni, bebanmu putus asa terangkat." Beban putus asa terangkat dari jiwa orang yang sakit ini. Damai keampunan bertakhta di atas rohnya dan bersinar pada wajahnya. Penyakitnya hilang dan seluruh tubuhnya diubahkan. Orang lumpuh yang tidak berdaya telah disembuhkan. Seorang berdosa yang bersalah telah diampuni. Di dalam iman yang sederhana itu, dia menerima perkataan Yesus sebagai suatu luapan berkat hidup baru. Ia tidak memajukan permohonan lebih lanjut, melainkan berdiam, tidak berkata apa-apa karena kegembiraannya.
Terang surga menyinari wajahnya dan orang banyak pun keheranan melihat peristiwa ini. Rabi-rabi telah menunggu dengan kerinduan untuk melihat apakah tindakan Kristus terhadap peristiwa ini. Mereka teringat kembali bagaimana orang ini telah datang memohon pertolongan pada mereka dan telah menolak orang-orang yang berharap dan memohon untuk dikasihani. Tidak puas dengan hal ini, mereka umumkan bahwa orang ini menderita karena mendapat kutuk dari Allah atas dosa-dosanya. Perkara ini menjadi segar kembali pada pikiran mereka bila mereka melihat bahwa orang sakit itu kini berada di hadapan mereka. Mereka memperhatikan semua orang yang menyaksikan pandangan ini dan mereka merasa sangat takut akan kehilangan pengaruh mereka pada orang banyak itu. So, sampai di sini saja kita punya pembacaan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau sudah memberkati kami dalam pembacaan kami dan kami telah mempelajari bahwa orang yang sakit pada zaman dahulu sangat dihina dan menjadi kejijikan, dan itu adalah mentality orang di sekeliling mengatakan bahwa penyakit itu berasal akibat daripada dosa mereka. Tuhan, terima kasih atas pengajaran ini. Terima kasih karena Engkau sentiasa memberikan pengharapan kepada orang yang berpenyakit pada ketika itu. Sama seperti kami pada hari ini. Jika kami sakit di dalam kerohanian kami sakit di dalam fisikal kami, dalam mental kami, dan apa sekalipun, kami percaya kami boleh disembuhkan hanya dengan memohon keampunan dosa daripada Engkau. Dan percaya bahwa Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan atas janji yang begitu indah ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So thank you guys and God bless. Bye.